sekarang kita bangkit berdiri. Ayo kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita bersukaria, kita bersukacita untuk memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri ya. Kita bersukacita sama-sama. Ayo katakan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Lagi ya. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sudah siap dengar untuk firman Tuhan? Kita siapin hati kita untuk dengerin firman Tuhan ya. Sebelum itu kita naikkan pujian dulu. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Keluarin suaranya, oke? Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal sekali lagi ya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo semuanya, halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu kita ya. Sebelum Kakak Marlisa mau cerita, kita doa dulu yuk. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Terima kasih juga untuk sepanjang minggu kemarin. Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah lindungi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau beribadah Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan-Mu. Terus kami mau mendengar firman Tuhan. Ajari kami supaya kami bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, we love you so much. Haleluya, amin. Nah, bulan lalu sama Kak Marlisa inget gak kita belajar apa? Kita belajar tentang ketaatan, ya kan? Nah, hari ini Kak Marlisa mau ajarin tentang sopan santun. Kita buka ayat Alkitabnya ya. Ayo ambil Alkitabnya, disrek dan dibaca. Oke, kita buka Alkitabnya. Kak Marlisa akan tunjukkan ayatnya di sini. Teman-teman, adik-adik semuanya buka Alkitab ya. Di Roma 13 ayat 13a. Di Roma 13 ayat 13a. Mari kita baca dengan suara yang keras. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kita ulangi ya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Nah, sekarang ditutup Alkitabnya, disimpan dalam hati dan dilakukan setiap hari. Nah, kita mau belajar tentang sopan nih. Siapa yang tahu arti sopan? Ada yang tahu? Kenapa sih kita harus sopan? Kenapa sih semua orang pengen kita tuh sopan gitu? Sopan itu terlihat dari kata-kata dan sikap. Jadi sopan santun itu adalah gimana kita bisa berkata-kata dan bersikap yang baik gitu. Kenapa harus baik? Oh iya dong, kalau nggak baik nanti kita menyakiti orang lain. Contoh ya, dengan kata-kata. Nah, siapa yang pernah sakit hati atau sedih gitu dengar kata-kata orang yang gak enak didengar? Misalnya nih, lagi di sekolah, terus kita baru potong rambut nih gitu kan, rambut baru. Tapi terus ada teman yang bilang, kamu rambutnya jelek banget sih hari ini. Bete gak? Bete ya. Nah, itu kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Karena dari kata-kata itu orang lain tuh jadi sedih, terus jadi bete, jadi gak enak gitu dengernya. Nah, jangan ya, itu tidak sopan. Jadi gimana dong yang sopan? Yang sopan itu adalah kata-kata yang baik, jadi tidak membuat orang lain tuh sakit hati, nggak buat orang lain sedih, nggak bikin orang lain marah gitu kan. Jadi kalau ketemu orang, halo apa kabar,
Tuhan Yesus memberkati. Atau halo apa kabar, fresh banget sih hari ini, kok keren banget sih. Nah, bukan berarti kita bohong, enggak ya. Memuji orang itu enggak perlu bohong, ya kan? Kan memang setiap orang itu kalau senyum apa? Fresh ya. Semua orang kalau senyum cantik ya kan. Yang enggak cantik itu apa? Kalau kita bete, cemberut. Siapa yang suka cemberut? Kayak gini. Atau siapa yang suka nangis-nangis? Nah, itu baru nggak oke, ya kan? Tapi kalau kita senyum, cantik gak? Cantik ya? Ganteng gak? Ganteng dong, ya kan? Nah, itu salah satu contoh dari sopan dalam berkata-kata. Nah, sekarang sopan dalam bersikap. Sopan dalam bersikap itu kayak gimana? Jadi kita itu harus bersikap yang sopan. Contoh, kalau lagi makan, duduknya di mana? Di kursi apa di meja? Ayo, di kursi lah ya, masa di meja? Kenapa nggak duduk di meja? Karena duduk di meja tidak sopan, kan meja tempat makanan-makanan. Terus kan orang makan hadap meja. Kalau misalnya kita duduk di meja makan, kotor dong mejanya, kena dalam tanda kutip pantat kita, nggak sopan ya, makanannya kesian ya kan. Terus contoh lagi apa nih yang bersikap sopan? Ketemu orang tua atau ketemu teman-teman, ketemu orang lain, say hi ya, say halo, selamat sore ibu guru, selamat pagi ibu guru, atau halo mami, apa kabar, atau enggak good night mami, good morning papi, atau enggak ketemu temennya juga kayak gitu ya, hai apa kabar gitu ya kan. Jangan ketemu teman terus jangan gitu ya, itu tidak sopan. Jadi kita harus ketemu temen, ketemu orang lain itu kita menyapa. Itu sikap yang baik dan sopan. Terus kita mungkin bisa salaman kalau sebelum virus ada ya, virus corona, kita ketemu orang kita salaman ya kan, kita memberi salam. Itu juga salah satu sikap yang sopan. Terus lagi nih contoh di rumah ya, disuruh mami, Dek, itu tolong rapiin mainannya, jangan berantakan kayak gitu. Itu mami pusing liatnya berantakan. Terus ngomongnya apa dong? Kita harus, oke mami, aku rapihin. Jangan sampai kita ngomong, ih mami cerewet banget sih. Ih cerewet banget ngomong itu terus. Nah, itu sopan nggak? Nggak sopan ya. Kalau kita ngomongin orang lain dengan tidak baik, itu tidak sopan. Kenapa? Karena balik lagi itu menyakiti orang lain, ya kan? Terus sikap kita yang kalau kita marah-marah, kalau misalnya mami minta tolong sesuatu, sopan nggak? Nggak sopan ya. Kenapa? Karena mami kan sering tolong kita juga, papi juga sering tolong kita, ya kan? Jadi kita harus juga menolong. Sama juga dengan orang lain. Kenapa kita harus menolong orang lain? Karena Tuhan Yesus sudah menolong kita terus setiap hari. Jadi kita juga menolong orang lain seperti Tuhan menolong kita. Oke ya, bisa ya. Jadi janji kita mau belajar untuk sopan di dalam perkataan dan di dalam sikap. Ulangi ya. Jadi hari ini kita belajar untuk sopan di dalam perkataan dan di dalam sikap. Ya, jadi ingat lagi ayat kita, dihafalin ya ayatnya di Roma 13 ayat 13a. Pendek banget kok ya kan, kita hafalin ya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau dari kita anak-anak Tuhan, supaya kita sopan. Karena dengan kita sopan dalam perkataan, dalam sikap, kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Kita itu menyenangkan gitu orangnya, enggak yang enggak sopan, bete-bete gitu kan, kurang ajar. Nah, itu tidak menyenangkan orang lain dan itu menjadi batu sandungan. Orang lain tuh jadi nggak suka lihat kita. Nah, kalau orang lain bisa ngelihat kita nggak suka, pasti dia akan mempertanyakan, ini anaknya siapa nih? Tuhannya apa nih? Kok begini sih anaknya? Nah, kita nggak mau ya kayak gitu ya, karena kita kan anak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu begitu kasih kepada semua orang. Jadi kita mau seperti Tuhan Yesus ya. Jadi supaya semua orang terberkati dengan adanya hidup kita. Oke,
Sampai di sini aja pelajaran kita hari ini, singkat, padat, dan jelas. Jadi tolong diingat dan dilakukan setiap hari. Ya, kita mau berdoa mengakhiri pelajaran dan ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Lipat tanganmu, terus tutup matamu, dan tundukkan kepalamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, firman-Mu hari ini Tuhan yang mengajari kami semua untuk sopan. Tuhan ajari kami ya, berikan kami hikmat supaya kami bisa sopan Tuhan dalam berkata-kata, dalam bersikap, supaya kami ini bisa jadi berkat bagi banyak orang, buat teman-teman kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, we love you so much Tuhan. Sertai kami hari ini dan setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. So thank you everybody. See you next week di dalam ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Dan bye.